Oke, kita akan mulai mengoperasikan mesin perah. Sapi ini umurnya kira-kira sudah 13 tahun. Jadi setelah dibersihkan sapinya, termasuk ambingnya, dan Anda perlu perhatikan kalau memang ambingnya kotor ya Anda perlu bersihkan dulu. Tapi kalau ambingnya sudah bersih seperti ini, yang Anda perlu lakukan adalah mengeringkan dulu sebelum kita mengoperasikan mesin perah. Oke. Oke. Tapi sebelumnya ada 6 prosedur yang Anda bisa lakukan pada saat Anda akan mengoperasikan mesin perah ke sapi. Yang pertama, Anda harus pastikan bahwa sapi ini terbebas dari segala macam potensi infeksi bakteri di sekitar putingnya. Jadi setelah Anda menyiapkan sapinya, dibersihkan, mesinnya disiapkan, maka prosedur pertama yang Anda lakukan adalah Anda melakukan pre-dipping. Oke. Pre-dippingnya kami menggunakan larutan celup puting berbasis iodin. Yang kami gunakan adalah bermerek Dipro. Nanti Anda bisa dapatkan informasi selanjutnya. Kami menggunakan non-return tip cup seperti ini, sehingga ketika si larutan celup putingnya keluar, dia tidak akan kembali lagi ke sini. Ini penting untuk diperhatikan. Ya, jadi prosedur yang pertama adalah Anda melakukan pre-dipping terhadap seluruh puting. Ingat, sebaiknya pre-dipping ini dilakukan pada ambing yang terjauh terlebih dahulu. Oke, baru ambing yang terdekat. Anda biarkan larutan celup puting ini bereaksi selama paling tidak 40 detik untuk memberikan kesempatan pada larutan celup puting ini untuk bereaksi dan membunuh bakteri-bakteri yang ada di sekitar puting. Kita sebut pre-dipping. Yang berikutnya, prosedur berikutnya yang Anda lakukan adalah melakukan stripping. Oke, stripping adalah mengeluarkan 3 perahan pertama dari setiap puting. Tujuannya adalah untuk memastikan bakteri-bakteri yang ada di dalam puting ini kita buang terlebih dahulu, sekaligus untuk mendeteksi ada tidaknya mastitis pada sapi. Oke, aman, tidak ada mastitis. Maka langkah berikutnya, prosedur yang ketiga yang Anda harus lakukan adalah Anda melakukan drying. Drying ini adalah mengeringkan puting sebelum dia diperah. Ingat bahwa puting wajib kering sebelum kita mengoperasikan mesin perah. Baru kemudian prosedur yang keempat adalah Anda baru mulai untuk melakukan pemerahan menggunakan mesin perah seperti biasanya. Mesin perah ini akan bekerja sesuai dengan rangsangan oksitosin yang saya sampaikan di awal. Dia hanya bekerja, oksitosin itu akan dikeluarkan oleh sapi untuk merangsang pengeluaran susu, dan oksitosin ini hanya bekerja selama 6-8 menit saja. Sehingga Anda perlu perhatikan betul-betul apakah aliran susunya ini masih mengalir atau enggak, dan ini sangat krusial. Jangan sampai over milking. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai over milking, karena over milking akan berbahaya, akan bisa merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam ambing, termasuk kulit bagian luar puting. Salah satu efek dari over milking adalah pecahnya ujung puting, seperti gambar yang di sini. Nah, salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan memperhatikan kapan Anda selesai melakukan pemerahan. Anda perhatikan bagian cup yang bening ini. Ketika Anda sudah melihat tidak ada lagi susu yang mengalir di situ, itu artinya
sudah selesai proses pemerahannya, oksitosin sudah tidak bekerja lagi, dan itu saatnya Anda untuk menghentikan proses pemerahan. Jangan sampai Anda membiarkan ini terus-terusan terjadi. Langkah terakhir dalam proses pemerahan ini, prosedur yang terakhir dalam proses pemerahan ini adalah post dipping, yaitu mencelup kembali puting yang sudah selesai diperah dengan menggunakan larutan celup puting Dip Pro, menggunakan non-return tip dip cup kembali. Setelah selesai Anda melakukan post dipping, pencelupan pada puting selesai diperah, Anda tidak perlu melakukan apapun terhadap putingnya. Proses pemerahan sudah selesai dilakukan. Nah, sangat penting untuk melakukan semua prosedur yang saya jelaskan tadi. Dari 5 prosedur, Anda lakukan semuanya setelah selesai sapi dibersihkan, setelah selesai ambing dicuci kalau memang butuh dicuci. Sekali lagi Anda melakukan, yang pertama adalah pre-dipping, yang kedua adalah stripping, yang ketiga adalah drying, yang keempat adalah milking, dan yang kelima adalah post-dipping. Semua prosedur ini Anda lakukan dengan baik untuk mencegah mastitis, untuk mencegah kerusakan ambing dan kerusakan puting. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share sebanyak mungkin supaya video ini bisa bermanfaat buat semakin banyak orang. Terima kasih.